Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan susunan di RPS, maka masuk pada TM 11 hingga 12. Jadi untuk monitoring silahkan penanggung jawab mengisi penyusunan metodologi penelitian 1 melingkupi desain studi, populasi studi, desain sampel, dan kerangka sampel. Sebenarnya kalau di dalam kelas, saya akan meminta mahasiswa bergantian untuk melakukan presentasinya. Kemudian dalam setiap presentasi ini akan ada beberapa kelompok proposal yang akan menjadi contoh. Nah, di sini izinkan saya untuk mengambil contoh secara acak, yakni punyanya Nur Hidayah, dengan tema yang seperti tadi saya lihat adalah DBD. Kenapa saya memilih juga punya Nur Hidayah ini? Karena saya sudah melihat Nur Hidayah ini sudah memiliki kerangka teori, walaupun saya tidak tahu sumbernya dari mana. Juga saya lihat bahwa di sini sudah memahami variabel independen dan variabel dependennya, sehingga saya tahu bahwa ada satu faktor independen dan dependen yang akan diteliti oleh Nur Hidayah. Ini terlihat dari covernya ya. Nanti untuk next pertemuan berikutnya saya akan menggunakan proposal yang lain. Ini sebagai contoh. Untuk latar belakang, tujuan, dan lain-lain saya tidak akan memberikan komentar. Saya fokus kepada bagian bab 3 Anda ya. Jadi saya berikan sedikit teori terkait bab 3 karena ini adalah metode penelitian praktis, artinya kita langsung mempraktikkan apa saja jenis-jenis penelitian yang bisa kita gunakan. Maka di sini pada bagian metode penelitian, bagian A, boleh namanya jenis penelitian, desain penelitian, nanti sesuaikan dengan buku panduan. Pada bagian ini, Anda harus menyebutkan secara jelas apa jenis dan rancangan penelitian yang akan dilakukan dan alasan mengapa memilih jenis atau rancangan penelitian tersebut. Selain itu, Anda juga harus ingat bahwa untuk bidang penelitian sosial terbagi menjadi 2 secara umum, yakni observasional dan eksperimental. Kemudian di sini juga terbagi lagi berdasarkan waktu pengambilan datanya. Anda dapat memilih 3 jenis desain, yakni cross-sectional, cohort, dan case control. Kemudian berdasarkan sifat data, ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan analisis, penelitian terbagi menjadi 2, yakni deskriptif dan analitik. Haruskah saya menggunakan semuanya, Ibu? Tidak. Anda cukup menjelaskan sebenarnya penelitian Anda itu sebagian besar menggambarkan Anda mau ngapain. Sebenarnya ada juga yang namanya kan penelitian bersifat survei, ya. Jadi ada penelitian bersifat survei, sensus, dan lain-lain. Nah, di sini pada bagian bab 3 saya berikan contoh dengan menggunakan salah satu contoh proposal penelitian teman Anda, yakni Nur Hidayah, adalah boleh dituliskan seperti ini. Penelitian ini menggunakan jenis atau desainnya menggunakan desain survei dengan pendekatan case control. Pendekatan case control dilakukan karena angka kejadian DBD telah terdata di puskesmas A, sehingga peneliti akan mengambil variabel dependen dengan menggunakan data sekunder dan variabel
independen dengan menggunakan teknik survei wawancara bisa juga Anda tambahkan, tapi ini terlalu panjang. Jadi udah seperti ini udah cukup. Jadi poin besarnya adalah di sini penelitiannya adalah penelitian survei, kemudian case control. Bu, ini kan nanti datanya kuantitatif, kemudian akan dianalisis karena ada hubungan. Perlu nggak saya jelaskan? Tidak usah kalau Anda sulit dalam mengungkapkan per kalimat. Sehingga yang lebih penting adalah, yang kita tahu adalah ini adalah penelitian survei, kemudian penelitian case control. Nah, lain lagi misalnya, di sini ternyata Nur Hidayah ingin melakukan penelitian uji coba pada orang yang DBD dengan tidak DBD. Maka Anda boleh menuliskan penelitian ini termasuk pada jenis eksperimen dengan metode, bukan dengan metode ya, dengan desain misalnya pre-eksperimen, pre-post test, dengan desain pre-eksperimen pre-post test. Penelitian ini ingin melihat misalnya ya, perbedaan pengetahuan, sikap, dan tindakan pencegahan penyakit DBD pada warga di RT 45, misalnya di RT 40, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Kelurahan jangan diterangkan begini. Pencegahan penyakit DBD pada warga di RT 40 Kelurahan Rapak Dalam sebelum dan setelah diberikan edukasi dengan metode dan media yang akan diterangkan di bagian instrumen misalnya. Berikut adalah bagian pre-eksperimen. Ya. Jadi beberapa hal penting pada jenis penelitian yang perlu Anda pahami adalah Anda memahami apa itu observasional, ya. Observasional, Anda memahami apa itu survei, Anda memahami apa itu eksperimen, analitik, deskriptif, cross-seksional, cohort, case control, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bu, boleh nggak kalau saya itu memaparkannya dia survei analitik? Boleh. Jadi contohnya akan seperti ini. Penelitian ini bersifat survei analitik. Lalu Anda jelaskan, penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan pada sekelompok sampel yang diambil dari populasi tertentu tanpa memberikan perlakuan apapun. Nah, ini jelas bedanya dengan eksperimen. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian dengan pendekatan analitik, karena akan dilakukan pembuktian hubungan sanitasi lingkungan ya. Sanitasi lingkungan dengan kejadian DBD di bla 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 bla. Jadi Anda boleh menggunakan kalimat survei analitik, Anda boleh menggunakan survei bersifat case control, Anda boleh menggunakan hanya misalnya observasional juga boleh. Jadi
Penelitian ini bersifat observasional analitik. Tinggal diganti saja di sini karena sebenarnya kalau penelitian survei itu melibatkan ini ya. Bedanya dengan observasi adalah gini. Kalau observasi lebih kepada pengamatan. Kalau survei kita mengamati sambil wawancara dan biasanya melibatkan lebih banyak sampel gitu. Jadi lebih kepada praktik di lapangan. Tapi secara definisi tidak terlalu beda, artinya tidak melakukan perlakuan tertentu. Itu untuk desain penelitiannya. Ya, semoga ini bisa menjadi contoh ya. Oke. Yang berikutnya adalah waktu dan lokasi penelitian. Saya pikir cukup jelas. Sebentar, dibahas nggak di sini? Oh tidak. Nah, berarti saya langsung kepada populasi saja. Pada bagian populasi dan sampel, Anda punya 3 bagian ya. Yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah sampel. Pada bagian sampel, Anda punya beberapa bagian, besar sampel, dan teknik sampling. Baik, saya lanjutkan pada bagian ini. Untuk populasi dan sampel, Anda tidak perlu mendefinisikan apa itu populasi, tetapi yang perlu Anda uraikan adalah siapa populasi dalam penelitian Anda. Bisa sangat simpel sekali kalimatnya ya. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyakit DBD yang berada pada cakupan wilayah kerja. Ini misalnya saja ya. Nanti bisa dicocokkan dengan unit populasinya teman Anda. Puskesmas Raja pada tahun 2019. Ini disebut sebagai populasi yang finite atau populasi terbatas, di mana saya membatasinya menggunakan tempat dan waktu ya. Lebih baik lagi kalau Anda tampilkan berapa besar populasinya. Besar populasi dalam penelitian ini misalnya ya adalah 368 orang. Oke. Nah, setelahnya kemudian setelah Anda mendefinisikan siapa populasi Anda akan menghitung besar sampel. Berikut adalah perhitungan besar sampel menggunakan metode rumus besar sampel untuk penelitian survei yang bersifat acak atau random. Nah, Anda bisa menggunakan rumus ini. Ini ada pada bukunya Luanga, Lemeso, dan Hosmer ya. Oke. Ini bisa Anda pakai. Oke, dia nggak mau kita snipping aja. Nah, nanti rumus besar sampel ini kan saya contohkan kopas ya, tapi sebenarnya nanti ketika Anda benar-benar menyusun metode penelitian, Anda bisa menggunakan fungsi insert kemudian equation untuk membuat rumus besar sampel ini. Anda sudah memiliki N, yakni 368 ya, tinggal nanti P. Kalau P tidak diketahui, biasanya yang digunakan P defaultnya adalah 0,6, 368, kemudian P sama dengan 0,6, kemudian biasanya Z-nya kita, kalau Anda menggunakan pendekatan 5%, maka kita bisa menggunakan Z-nya 1,96. Tinggal dimasukkan, oh iya, presisinya di sini adalah 0,05 ya. Jadi Anda bisa tinggal memasukkan saja sehingga nanti
ada kalimat berdasarkan perhitungan besar sampel diperoleh N sama dengan, kalau kita punya N sama dengan 368, coba saya pakai di sini 368. Nah, sampel saya bisa 318, tapi kalau menggunakan formula yang ini, saya memperoleh 134 orang. Nah, kalau sudah selesai, Anda perlu menjelaskan kepada kami teknik sampling apa yang digunakan. Perlu Anda pahami dan harusnya sudah Anda ingat. Teknik sampling ada dua, ada yang acak, ada yang non-random. Kalau kemudian data ini saya peroleh dari puskesmas berdasarkan rekam medik yang ada, artinya seharusnya saya sudah punya keterangan bahwa statusnya apakah dia meninggal, masih hidup, indah, atau menetap. Jadi ini yang perlu Anda klarifikasi dulu kepada petugas puskesmas sebelum Anda menampilkan banyaknya populasi. Jadi misalnya bilang orang puskesmas yang menderita DBD pada tahun 2019 ada 500. Anda perlu verifikasi data apakah masih hidup, apakah tidak cacat, kemudian juga terkait usia, karena khawatirnya kalau terlalu tua nanti menjadi pikun atau terlalu anak-anak tidak bisa ditanya, sehingga perlu Anda batasi usia. Setelah Anda membatasi hal seperti itu, baru Anda boleh merumuskan banyaknya populasi. Anggaplah 368 ini sudah saya verifikasi datanya di puskesmas, sehingga kita bisa menuliskan populasi tersebar di wilayah cakupan puskesmas Praja, sehingga peneliti menggunakan misalnya ya teknik simple random sampling dengan menggunakan bantuan random generate, misalnya dari yang dilakukan secara online. Nah, ini bisa yang dilakukan secara online. Jadi, Anda punya 134 orang dari 368. Anda bisa buka seperti ini. Nah, jadi ini adalah banyaknya angka. Jadi nggak mungkin kita milih dari 0, karena pasti dari populasi yang pertama. Tadi saya punya populasi 368. Jadi 368. Maka Anda melakukan generate-nya sebanyak 134 kali. Nah, nomor random pertama adalah orang ke-195. Orang kedua adalah orang ke-313. Kemudian orang ketiga adalah sampel ketiga. Orang keempat adalah orang ke-155. Jadi Anda bisa melakukan sebanyak 134 atau sebanyak N Anda. Bisa juga menggunakan bantuan dari SPSS atau menggunakan kalkulator. Anda silahkan pilih metode mana yang paling gampang. Kalau misalnya Anda rajin, Anda akan memasukkan pada SPSS seperti ini saja, nomor responden, kemudian nama, kemudian nanti pada bagian data, select case, Anda bisa memilih 134 dari 368. Maka akan muncul 134 nama, Anda tinggal mencetaknya saja, kemudian itu adalah sampel penelitian Anda. Nah, hari ini sekian. Jadi pada teknik sampling tidak terlalu banyak yang perlu Anda jelaskan. Kalau Anda bilang menggunakan simple random sampling, maka akan ditanyakan menggunakan bantuan apa. Dan biasanya kalau pada saat ujian akan dipastikan apakah Anda memiliki frame sampling atau tidak. Apa itu frame sampling? Jadi contoh frame sampling dalam kehidupan nyata adalah
KK yang diperoleh dari RT atau data rekam medis dari puskesmas dengan catatan itu ada keterangan status pasien apakah masih hidup atau meninggal, cacat atau tidak, lansia atau bukan, menetap atau sudah pindah, ya. Jadi kalau Anda menggunakan teknik random sampling, catatan pentingnya adalah Anda harus memiliki random sampling. Saya kira sekian pertemuan 11 sampai 12. Tugasnya adalah minggu depan saya mau lihat kelanjutan proposal Anda, di mana semua proposal tadi yang sudah dikirimkan kepada saya, itu silahkan melanjutkan ke bagian bab 3 untuk bagian desain, populasi, dan sampel. Bu, saya masih belum tahu populasi saya. Silahkan menggunakan angka yang fiktif, tapi silahkan tentukan rumus besar sampel yang digunakan, ya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.